Oke, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang plot dan karakter dalam Twelfth Night dan juga Othello, sekarang kita akan bergeser fokusnya dari teks ke panggung. Kita akan membicarakan tiga hal yang saling terkait, yaitu pertama, bagaimana bentuk panggung Elizabethan, kemudian bagaimana teater bisa dibaca sebagai sistem tanda, kemudian bagaimana konsep dramaturgi membantu kita memahami cara sebuah drama bekerja ketika dipentaskan. Nah, untuk itu kita tidak akan lagi hanya bertanya apa ceritanya, tapi bagaimana cerita itu dijalankan di panggung. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Twelfth Night dan Othello berada di level plot dan karakter, komedi versus tragedi, pemulihan versus kehancuran. Dua-duanya berbeda. Kemudian langkah berikutnya adalah mengingat bahwa drama Shakespeare itu bukan sebuah teks bacaan, tapi naskah pementasan. Itu artinya banyak keputusan artistik yang akan diambil di panggung ketika dia dipentaskan. Bagaimana posisi aktor, seperti apa kostumnya, bagaimana interaksi dengan penonton. Nah, di bagian itu kita akan fokus pada tiga hal. Satu, panggung Elizabethan sebagai konteks material. Kemudian dua, sistem tanda teater. Kemudian apa saja yang bisa dibaca sebagai tanda. Kemudian hal ketiga adalah dramaturgi. Bagaimana urutan adegan, informasi, dan emosi diatur dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, seberapa jauh pemahaman tentang panggung dan dramaturgi bisa mengubah cara kalian membaca drama yang sama? Oke, pertama kita lihat dulu secara singkat ciri umum panggung Elizabethan itu kayak gimana. Teater pada masa Shakespeare biasanya adalah teater terbuka atau open air. Pertunjukan berlangsung di siang hari dengan cahaya matahari, bukan lampu panggung yang modern seperti saat ini gitu ya. Konsekuensinya suasana malam, terus juga senja atau badai itu seringkali harus disampaikan lewat dialog, bukan lewat lightning. Kemudian kedua, bentuk panggungnya adalah thrust stage, panggung yang menjorok ke tengah. Dan penonton berada di tiga sisi, depan, kiri, kanan. Itu membuat hubungan aktor dan penonton sangat dekat. Monolog dan aside terasa seperti percakapan langsung dengan penonton. Jadi kayak bukan monolog, kayak ngobrol sama penonton. Kemudian ketiga, dekorasi realis sangat minim. Tidak ada set rumit yang berganti-ganti. Satu kursi bisa jadi singgasana, sebuah plakat kecil bisa menandai kota lain. Tempat dan waktu banyak dijelaskan lewat dialog. Keempat, pertunjukan adalah pengalaman kolektif. Penonton bisa berkomentar, bisa tertawa keras, bahkan juga bisa bereaksi secara spontan. Jadi nuansa teaternya itu jauh dari suasana bioskop yang hening, gelap, kayak sekarang gitu. Kemudian kita akan uraikan secara lebih rinci struktur ruang panggung Elizabethan itu terdiri dari berapa bagian. Di depan panggung itu ada yard, di situ tempat penonton berdiri. Mereka yang berdiri di sini sering disebut groundlings. Tiketnya lebih murah, tapi jarak ke panggung sangat dekat. Di sekeliling bagian atas ada galleries. Balkon tempat penonton yang duduk. Itu biasanya penonton yang membayar lebih mahal. Kemudian di belakang panggung ada tiring house, semacam bangunan yang berfungsi sebagai ruang ganti dan juga tempat aktor keluar masuk. Bagian itu bisa dipakai untuk menandai ruang interior atau lokasi lain secara simbolik. Kemudian di atas panggung ada area yang disebut heavens, yang bisa dipakai untuk efek khusus ringan seperti musik atau mungkin simbol-simbol langit, awan, matahari, kayak gitu. Karena ruang panggung bersifat fleksibel, perubahan tempat dan waktu tidak mengandalkan pergantian set yang besar, tetapi pada dialog, gerak aktor, dan juga imajinasi dari penontonnya itu sendiri. Kemudian kita akan kaitkan bentuk panggung ini dengan Twelfth Night.
thrust stage sangat mendukung adegan-adegan penyamaran dan juga salah identitas. Penonton dapat melihat ekspresi Viola atau Cesario dari jarak yang cukup dekat ketika dia berinteraksi dengan Orsino dan juga Olivia. Di situ permainan tatapan dan jarak tubuh bisa menjadi bagian penting dari humor karena emang kelihatan langsung gitu sama penontonnya. Humor visual seperti Malvolio dengan stocking kuning dan senyum berlebihan juga akan sangat efektif di panggung terbuka yang penuh penonton begitu. Nah, karena dekornya itu minim, informasi tentang di mana dan kapan adegan terjadi banyak disampaikan lewat dialog. Misalnya, kita tahu sebuah adegan terjadi di rumah Olivia bukan karena set realisnya, tetapi karena percakapan dan juga keluar masuknya tokoh tertentu yang menandakan bahwa itu adalah rumahnya si Olivia. Interaksi langsung dengan penonton juga dapat menguatkan nuansa komedi dan permainan sosial reaksi penonton terhadap Malvolio atau juga Sir Toby. Misalnya menjadi bagian dari pengalaman pementasan. Nah, untuk Othello, bentuk panggung yang sama itu akan menciptakan efek yang berbeda. Kedekatan fisik dengan penonton membuat monolog dan aside Iago terasa lebih mengganggu. Iago seolah-olah mengajak penonton menjadi saksi, bahkan partner dalam rencana jahatnya. Nah, di situ jarak yang dekat memunculkan ketidaknyamanan etis. Kita diposisikan untuk mendengar apa yang tidak didengar oleh Othello. Karena tidak ada set realis yang mewah, ketegangan terutama dibangun lewat bahasa, tata tubuh, dan jarak antar tokoh di panggung. Misalnya ketika Othello itu mulai menjauh secara fisik dari Desdemona, itu sudah cukup menjadi tanda adanya keretakan emosional. Perpindahan lokasi dari Venesia ke Siprus tidak ditandai oleh perubahan set yang besar, tetapi lewat dialog dan perubahan situasi konflik. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa yang paling penting dalam dramaturgi tragedi bukan latar visual, melainkan perkembangan hubungan dan keputusan para tokohnya itu. Kita kemudian beralih ke gagasan tentang teater sebagai sistem tanda. Teater itu tidak hanya menyampaikan makna lewat kata-kata. Segala sesuatu yang tampak dan terdengar di panggung itu dapat berfungsi sebagai tanda. Ruang, tubuh, kostum, properti, bunyi, dan juga bahasa. Pertanyaan dasarnya adalah apa yang diberitahu oleh panggung selain dialog. Misalnya, tanpa satu kata pun, posisi aktor di panggung itu sudah bisa memberi informasi tentang relasi kekuasaan, kedekatan, atau mungkin juga konflik. Jadi, ketika kita menganalisis pertunjukan, kita perlu membaca kombinasi tanda-tanda itu sekaligus. Eh, ya, bukan hanya mengutip dari teks saja. Kita mulai dengan dua kategori penting, ada tanda ruang dan juga tanda tubuh. Tanda ruang atau spatial sign itu mencakup posisi aktor di panggung, depan, belakang, tinggi, rendah, dan juga jarak antar tokoh. Jarak yang dekat bisa berarti keintiman, solidaritas, atau konflik yang sedang memuncak. Jarak yang jauh bisa menandai jarak emosional, sosial, atau politik. Nah, tanda tubuh atau gestural signs itu mencakup sikap tubuh, arah pandang, jenis sentuhan, atau justru penghindaran. Misalnya dalam Othello, jika Othello itu secara bertahap menghindari menyentuh Desdemona atau tidak lagi menatapnya secara langsung, itu sudah mengisyaratkan keretakan kepercayaan di antara keduanya. Bahkan sebelum kata-kata atau dialog yang memang eksplisit itu mengatakan hal tersebut. Nah, dengan membaca ruang dan tubuh, kita bisa menangkap lapisan makna yang tidak selalu terucap dalam sebuah dialog. Kemudian ada kostum dan properti. Kostum itu menandai banyak hal sekaligus. Kelas sosial, gender, profesi, status, bahkan kondisi emosional. Dalam konteks Twelfth Night, kostum laki-laki yang dipakai Viola sebagai Cesario adalah tanda yang sangat kuat tentang penyamaran. Atau mungkin juga pengaburan identitas gender. Kemudian properti adalah objek di panggung yang dia itu memiliki makna simbolik. Di Twelfth Night, stocking kuning yang dipakai Malvolio itu bukan hanya benda yang lucu, tapi menjadi tanda atau simbol dari kebodohan, kesombongan, dan bagaimana dia juga menjadi korban lelucon.
Nah, dalam Otelo, sapu tangannya Desdemona menjadi pusat salah tafsir. Sebagai properti, nilainya tumbuh jauh di luar fungsi fisiknya. Eh, Sapu tangan itu berubah menjadi bukti yang tidak terbantahkan dalam imajinasi Otelo dan mendorong terjadinya tragedi. Jadi, ketika membaca pementasan itu penting untuk memperhatikan benda-benda kecil yang mungkin menjadi kunci pergerakan plot. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan tanda bunyi dan tanda verbal. Tanda bunyi atau acoustic sign mencakup musik, nyanyian, efek suara, dan bahkan keheningan sekalipun. Dalam Twelfth Night, nyanyian badut itu bisa dibaca sebagai komentar terhadap apa yang terjadi di panggung, sejenis refleksi ringan atau ironis terhadap situasi tokoh-tokoh lain. Tanda verbal atau linguistic signs mencakup pilihan antara prosa dan juga puisi, gaya bahasa serta permainan kata. Nah, dalam banyak drama, Shakespeare karakter bangsawan itu cenderung memakai bentuk puisi atau blank verse. Sementara karakter lain itu lebih sering memakai prosa. Nah, perbedaan itu sudah menjadi tanda kelas sosial dan posisi mereka dalam struktur cerita. Selain itu, perubahan gaya bicara, misalnya dari puisi yang teratur menjadi prosa yang lebih wild, liar gitu ya, bisa menandai perubahan emosi atau kondisi mental dari tokoh tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep dramaturgi. Secara sederhana, dramaturgi adalah sebuah cara drama itu mengatur alur kejadian. Jadi pengungkapan informasi, ritme emosi dari awal sampai akhir. Jadi fokusnya itu bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga kapan dan bagaimana suatu informasi diberikan kepada penonton. Ada tiga aspek yang akan ditekankan. Pertama, urutan adegan dan pengaturan informasi. Kapan penonton itu diberitahu apa? Dan siapa yang tahu lebih dulu? Kedua, distribusi pengetahuan atau dramatic irony, perbedaan antara apa yang diketahui penonton dan apa yang diketahui tokoh. Kemudian ketiga, ritme dan intensitas emosi. Kapan ketegangan itu mulai naik level? Kapan sedikit diturunkan untuk memberi jeda lalu kemudian dinaikkan lagi? Nah, dengan memahami dramaturgi, kita bisa menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga kenapa sih sebuah drama itu kok jadi lucu, kok jadi menegangkan, atau malah jadi serem gitu. Nah, pada Twelfth Night, dramaturgi sangat bergantung pada misrecognition atau salah identitas. Penonton tahu sejak awal bahwa Cesario adalah Viola. Informasi ini tidak diketahui oleh Orsino, Olivia, atau tokoh lainnya. Nah, disitulah dramatik ironi kemudian bekerja. Penonton menikmati ketegangan dan juga humor ketika melihat tokoh-tokoh itu salah membaca situasi. Sementara penonton itu udah tahu kebenarannya. Nah, pertemuan Viola dan juga Sebastian sengaja ditunda sampai mendekati akhir. Penundaan ini menjadi apa ya? Menjadi pagar untuk menjaga ketegangan komikal. Salah identitas dibiarkan berkembang dulu ke berbagai arah sebelum akhirnya kemudian sampai pada rekonsiliasi atau pelurusan eh, kesalahpahaman identitas itu. Nah, ritmenya juga diatur dengan cukup seimbang. Adegan-adegan cinta yang kompleks, rumit itu diselingi oleh adegan-adegan yang lucu seperti permainan atau joking terhadap Malvolio dan juga tingkahnya Sir Toby. Hasilnya, penonton tidak kelelahan oleh satu jenis emosi, tapi mengalami naik turun antara simpati, tawa, dan rasa tidak nyaman. Dalam Otelo, dramaturginya itu menggunakan cara yang berbeda. Jadi sejak awal penonton itu diajak mengikuti rencananya si Iago. Artinya penonton seringkali tahu lebih banyak daripada Otelo itu sendiri. Ini menciptakan dramatik ironi dengan nuansa yang jauh lebih gelap dibandingin Twelfth Night. Tragedi dibangun lewat penundaan pengungkapan kebenaran. Sapu tangan yang dijadikan bukti perselingkuhan adalah contoh dramaturgis yang efektif. Objek kecil yang terus diacu, dipindahkan, dan disalahartikan sampai akhirnya mengantarkan pada suatu keputusan yang fatal. Ritmenya menumpuk ketegangan secara bertahap. Bahkan dalam adegan yang tampak tenang, Iago biasanya sedang menyiapkan jebakan baru gitu.
Nah, penonton itu dibiarkan menunggu momen konfrontasi dan pada saat yang sama menyadari bahwa pengungkapan kebenaran datangnya itu kemudian terlambat. Akibatnya, di akhir drama, kita itu merasa bahwa kehancuran ini seolah tidak terhindarkan gitu. Kayak udah pasti banget. Padahal sebenarnya bisa dihindari jika dramaturgi mengatur informasi secara berbeda. Nah, itulah tentang ciri-ciri panggung Elizabethan, kemudian sistem tanda teater dan dramaturgi. Thank you, bye.